Masih terputus loh. Ganggu kameranya off karo mikro. Pakai papat nih. Ini papat. Kon mulai kan? Mulai. Satu lima loroi hari. Kok loro pisan kok nganunya apa? Hah? Loro pisannya apa le? Loro pisan. Maksudmu? Kok murid loro pisan? Loro pisan piye? Laptop ya, HP ya. Lah apa? Loh, kenam pesertanya tambah oke. Pesertanya tambah oke. Tapi suaramu gak jelas banget. Kita matikan iki iki. Ora pas kowe nek ngomong gak jelas. Saka kene. Ngomong nyik-nyik terus kok gak jelas. Soalnya perangkat kok gak apa. Ya tak matikan gua HP ku. Sing kok direkod sini. Top. Nek Nah, kok sampai asam lambungku muncul iki. Sing gabung pira wisan? Matian. Gabung piro? Bang piro? Kowe ning jero kene lho ben ra bengak-bengok, ra penak karo wong ya. Terus lu tak edit tulisannya. Gak iso deh. Terus nanti mulai anu toh, jangan bisukan toh, bisukan anu nih lho, notif jangan ganggu. Matikan sih anu nih, matikan sih share screen nih. Fokus sih. Jangan ganggu. Sing gabung piro? Wis har awit ana har. Awit ana ndang. Wong piro iki? Tenanan iki. Nek kene tulisannya wong 5 lho, sabar iki kok zoom anune, wektune. Wektune zoom lho sabar. Yo. Cek. Metu. Ojo bengak-bengok makan orene. Cek apakah suara saya sudah masuk?
Masuk, masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Daryanto, selaku moderator pada kegiatan Seminar Nasional Teknologi Otomotif 2025. Pada malam hari ini, pemateri seminar ini Saudara Faiz Dafa Arianto. Di sini saya akan menyampaikan runtutan acara pada kegiatan seminar pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyampaian materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang keempat, lain-lain. Untuk mempersingkat waktu, kegiatan seminar ini saya akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kepada Saudara Faiz Dafa selaku pemateri bisa menyampaikan materi 2025 kepada saudara. Saya persilahkan. Cek. Apakah dengar suara saya? Baik, Masuk. nyalakan kameranya. Selamat malam teman-teman semuanya. Ya, malam banget ya ini. Ya, pada malam hari ini saya akan mengadakan ini Seminar Nasional Teknologi Otomotif tahun 2025. Yang akan kita bahas malam ini adalah teknologi cruise control. Ya, silahkan slide selanjutnya. Sistem cruise control adalah sistem yang mempertahankan kecepatan tanpa pengemudi harus menginjak pedal gas sehingga pengemudi bisa mengistirahatkan kakinya. Fitur ini biasanya digunakan pada jalan tol yang bersambatan dikarenakan cruise control ini dapat mengatur tekanan gas yang mengatur laju kendaraan. Fitur ini sangat berguna bagi kita yang sering melewati jalan tol. Sepanjang jalan tol mempertahankan tekanan kaki dan pedal gas. Bahkan jika kita lengah, nanti kita bisa berpotensi menyebabkan kecelakaan. Makanya dengan fitur cruise control perjalanan jauh bisa dilalui dan mengurangi tingkat kelelahan pada kaki. Selanjutnya, sistem kerja cruise control. 1. Mengatur katup gas untuk mempertahankan kecepatan. Ya, benar, untuk sistem kerjanya sendiri cruise control atau bisa disebut sebagai adaptive cruise control (ACC) ini memang bertujuan untuk mengontrol kecepatan secara otomatis, dan sistem ini ada pada kendaraan yang menggunakan laser atau sensor-sensor lainnya yang bisa membuat mobil mendeteksi jarak mobil depan dan mobil belakangnya. Untuk pengoperasiannya pada sistem cruise control ini menggunakan aktuator. Jadi cruise control ini bisa mengatur kecepatannya nanti ketika berada di jalan tol. Nanti ada ruasnya kecil, bisa digunakan untuk mengatur kecepatan yang diinginkan. Itu kecepatannya 40 bisa 80 km per jam. Nah, di dalam pengaturan ini tentunya ada itu yang berperan untuk membuka dan menutup gas sehingga kecepatan akan konstan.
selanjutnya, Kak. Nah, ini menggerakkan satu gas melalui aktuator vakum. Nah, dengan aktuator penggerak katup gas ini menggunakan sistem katup vakum ya tentunya untuk membuka dan menutup gas. Sistem tersebut menggunakan sebuah kontrol secara elektronik untuk meregulasi kevakuman pada sebuah diafragma kerja. Nah, komponen ini juga terhubung juga kepada seperti rem dan buzzer tenaga untuk melakukan pengereman. Kemudian keuntungan dan kerugian cruise control. Keuntungannya banyak sih sebenarnya daripada tidak menggunakan cruise control. Efek kecapeannya lebih banyak tidak menggunakan cruise control. Nah, kegunaannya untuk drive lama, terutama mengurangi kelelahan pengemudi, meningkatkan kenyamanan. Kedua, menjaga kecepatan stabil. Beberapa driver untuk menghindari melanggar batas kecepatan secara tidak sadar maupun sadar, sopir yang sebaliknya cenderung secara tidak sadar meningkatkan kecepatan selama perjalanan di jalan raya atau di dalam tol sih ya, sering dipakainya. Namun, bila digunakan salah, cruise control bisa mengakibatkan kecelakaan karena beberapa faktor berikut ini. Mungkin dari teman-teman ada yang sudah pernah menggunakan cruise control. Mungkin sudah ya. Ini biasanya ada pada mobil-mobil yang kelas premium seperti mobil Innova, Fortuner, dan lain-lainnya ya. Kalau bahayanya menggunakan cruise control, jalan yang memiliki banyak tikungan bisa membuat mobil menabrak karena harus menikung. Karena sistem cruise control tidak secara instan langsung mengurangi kecepatan. Terus untuk di jalan-jalan yang memiliki banyak tanjakan, sistem cruise control tidak bisa digunakan untuk menanjak ya, untuk pengaturan kecepatan. Dikarenakan menanjak membutuhkan power yang signifikan. Selanjutnya, kesimpulannya ya, cruise control ini membantu menjaga kecepatan konstan dengan aman jika digunakan pada kondisi jalan yang tepat. Benar sekali, cruise control ini efektif kalau digunakan di jalan tol ya kawan-kawan. Cruise control ini digunakan mengontrol kecepatan kendaraan pada kecepatan konstan, jadi tidak bisa digunakan untuk di jalanan perkotaan step on go. Baik, saya lempar kembali kepada moderator. Silakan Mas untuk sesi tanya jawabnya, boleh ditanyakan. Oke, terima kasih kepada Saudara Dava. Untuk sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Monggo untuk peserta seminar, bila ada yang ingin ditanyakan silahkan sampaikan atau tulis di kolom chat. Kalau enggak ya aktifkan mikrofonnya. Begitu. Sudah cukup jelas.
Monggo untuk peserta hadirin bisa bertanya apabila tidak bisa on cam karena di perjalanan atau on mic bisa lewat chat saja pertanyaannya nanti biar dijawab oleh pemateri. Siti yang Bapakmu gak ngelakuin. iya apa-apa. Jadi kalau nggak di sistem cruise control itu jadi nggak bisa cepat. Ya, seberapa penting cruise control dalam dunia otomotif itu. Ya aku takut loh. Bisa jawab tenang loh. Ya bisa. Untuk tadi sudah dijelaskan sistem Selamat malam, Mas Dava. Saya izin bertanya. Ya Kak, silahkan. Berdasarkan berdasarkan pemaparan Mas Faiz tadi, itu tuh kira-kira mobil apa aja ya yang dipakai buat cruise control gitu? Gimana ya? Ya, saya bisa langsung saja Kak untuk Kak Anissa. Terima kasih sudah bertanya. Untuk mobil yang sudah menggunakan cruise control itu rata-rata mobil yang sudah menengah premium ya Kak. Contohnya di sini ada Toyota Camry, Fortuner, Honda CR-V, Mazda 2 sampai Mazda 3, CX series pun juga ada. Kemudian ada BMW, semua seri terbaru semuanya sudah menggunakan cruise controlnya. Kalau Mercedes-Benz sih hampir semuanya ya Kak sudah menggunakannya, termasuk di kendaraan besarnya seperti truk, bis itu sudah menggunakan cruise control. Apakah sudah menjawab Kak? Oh, berarti itu tuh mobil yang udah ada fitur cruise Bagaimana control itu kira-kira Mbak Anissa ya? atas jawaban Mas Faiz, apakah sudah sesuai Enggak, ini saya mau mastiin atau lagi. perlu ditanyakan lagi? Enggak, ini saya mau mastiin lagi. Berarti mobil yang ada fitur cruise control itu tuh apa yang istilahnya seri atau pembuatan di 2000-an ke atas ya, 2012 ke atas gitu mungkin ya? Enggak Kak, untuk Mercedes-Benz sih dari tahun-tahun 1980-an juga sudah pakai fitur itu, karena yang mematenkan dari Mercedes-Benz-nya itu sendiri fitur cruise controlnya. Sebenarnya seperti itu.
Oke, oke Kak Faiz Dava, terima kasih sudah menjawab pertanyaan saya. Ya, terima kasih Kak sudah bertanya kembali. Di sini saya akan membacakan pertanyaan yang melalui chat ya dari Anissa ya, bukan Siti. Undang. Oke, pertanyaannya dari Mbak